Halo Pak. Halo. Pak, saya dari Properti and City. Boleh minta waktunya sebentar Pak? Iya, silakan. Oke. Baik, saya mau tanya mengenai program rumah gratis nih Pak dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Maruf Arif Sirait. Dan kabarnya hari ini ada groundbreaking di Tangerang untuk rumah gratis ini, dan rencananya rumah gratis ini akan dibangun di lahan seluas 2,5 hektar dan akan digarap langsung oleh Agung Sedayu Group. Karena kabarnya perumahan ini mengusung konsep gotong royong. Boleh pakai mic dulu Pak? Iya, ini saya lagi buka juga nih ya, Property and the City Oh, ya. baik. Menteri PKP gandeng Agung Sedayu resmikan pembangunan rumah gratis Tangerang, itu ya? Betul. Iya. Jadi sebetulnya ini mungkin niatnya bagus ya. Bagaimana semua stakeholder itu bergotong royong untuk membangun rumah untuk rakyat, gitulah ya. Tapi memang gini, ketika rencana ini ada hubungannya dengan pemerintah, itu agak beda nih pendekatannya. Mungkin jangan sampai karena Pak Menterinya itu menyumbangkan tanah gitu kan ya, kemudian dibangun oleh pengembang, ini menimbulkan pemikiran-pemikiran spekulatif. Mungkin ada kecurigaan, apalagi kan tidak semua pengembang ya, mungkin juga pengembang lain kan bertanya-tanya ini kenapa hanya pengembang tertentu aja yang diajak gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, itu akan secara ini bagus. Tapi tadi secara rule of law itu harusnya ada aturan dan mekanismenya harus jelas supaya tadi ini secara mekanisme distribusinya juga supaya masyarakat juga tidak menimbulkan kecurigaan lah, seperti itu loh. Lalu apakah menurut Bapak program ini kedepannya akan tetap sustain Pak? Masalah sustain juga. Jadi kalau kita bicara model ini bagus, tapi tadi kedepannya ini akan terjadi lagi seperti ini? Karena kan tadi lahan kan mungkin nggak Pak Menteri semua juga gitu kan. Ini siapa lagi nih yang nyumbang? Itu kan nggak ada aturannya juga. Terus siapa lagi yang akan membangun? Karena model ini kan menurut saya itu belum jelas dan mungkin belum tentu sustain. Selama itu aturannya memang nggak jelas, payung hukumnya nggak ada sebetulnya gitu ya. Ya jadi sebetulnya dalam dunia bisnis itu mungkin hal ini biasa ya, saling kolaborasi, kerjasama gitu kan. Tapi kalau kita bicara kaitannya ini dengan pemerintah, dengan kebijakan, dengan birokrat, itu harus ada aturan dan mekanisme yang jelas. Jadi menurut Bapak solusinya bagaimana? Oke, solusinya gini. Sebetulnya kalau kita bicara solusi ya, di kita itu ada undang-undang hunian berimbang ya. Itu ada di Undang-Undang Nomor 1 PKP tahun 2011 ya. Nah, dengan aturan itu pengembang itu ada kewajiban untuk membangun rumah untuk rakyat. Nah, mekanisme itu yang semestinya dilakukan oleh kementerian untuk membuat ini secara payung hukum dan aturannya lebih jelas. Kalau itu terjadi dan pengembang juga membangun, itu ada sesuatu kewajiban yang menurut saya itu jadinya ya jelas aja gitu ya, jadi nggak menimbulkan kecurigaan gitu. Dan pemerintah harusnya dalam hal ini Kementerian PKP harusnya mempelajari lebih dalam bagaimana mekanismenya hunian berimbang itu dapat dilaksanakan oleh semua pengembang. Jadi tidak hanya eksklusif untuk 1 atau 2, 3 pengembang, tapi juga untuk semua stakeholder yang mau membangun untuk rumah rakyat. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama, sukses ya. Iya Bapak. Ya.